Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsayyan Wijaya, NIM 2253379. Saya dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan Cisco modul 2 yang berjudul Basic Switch and End Device Configuration, atau dalam bahasa Indonesianya konfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir. Yang pertama, mengapa saya harus mengambil modul ini? Sebagai bagian dari karir di bidang jaringan, kita mungkin harus menyiapkan jaringan baru atau memelihara dan meningkatkan jaringan yang sudah ada. Apapun kasusnya, Anda akan mengonfigurasi saklar dan perangkat akhir agar aman dan bekerja secara efektif berdasarkan kebutuhan Anda. Yang akan kita pelajari di modul ini adalah akses Cisco IOS, navigasi IOS, struktur komando, konfigurasi perangkat dasar, simpan konfigurasi, port dan alamat, konfigurasi pengalamatan IP, verifikasi konektivitas. Akses Cisco IOS. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau IOS. OS. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka pengguna grafis GUI. Lanjut, GUI. GUI seperti Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Seperti ini. Catatan, sistem operasi pada router rumah biasanya disebut firmware. Metode paling umum untuk mengonfigurasi router rumah adalah dengan menggunakan GUI berbasis browser web. Lanjut, tujuan dari sebuah OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program. Masukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat keluarnya di monitor. Contohnya seperti ini ya. Lanjut, metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya, dua host terkonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Metodenya ada menghibur, cangkang aman, SSH, telnet. Lanjut, program emulasi terminal. Seperti ini. Lanjut, ini soal-soal kita skip. Lanjut ke 2.2, navigasi iOS. Mode perintah utama. Pada topik sebelumnya, kita mempelajari OS dan konfigurasi melalui CLI dan GUI. Di sini, sebagai keamanan perangkat lunak, Cisco IOS memisahkan akses manajemen ke dalam dua mode perintah berikut, yakni mode EXEC pengguna dan mode EXEC istimewa. Tabel ini merangkum dua mode dan menampilkan perintah CLI default dari switch dan router Cisco. Ini ya. Keterangan mode memungkinkan akses ke sejumlah perintah pemantauan dasar saja. Ini sering disebut sebagai mode hanya lihat. Ini istimewa seperti ini. Pengguna dapat menggunakan perintah pemantauan apapun dan menjalankan perintah konfigurasi dan manajemen. Lanjut, mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke dalam konfigurasi global yang bisa disebut mode konfigurasi global. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat masuk ke mode subkonfigurasi berbeda. Mode konfigurasi jalur digunakan untuk menggunakan akses konsol, SSH, telnet, atau
EUX. Mode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengkonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router. Lanjut, di sini ada video tentang mode perintah pertama iOS CLI. Lanjut, kita skip. 224 menavigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari prompt perintah. Untuk berpindah dari mode EXEC pengguna ke mode EXEC istimewa, gunakan perintah aktifkan. Gunakan perintah nonaktifkan mode EXEC istimewa untuk kembali ke mode EXEC pengguna. Catatannya, mode EXEC istimewa terkadang disebut mode aktifkan. Kita skip, lanjut ke 225. Ini merupakan video antar mode iOS, dapat diputar ya. Lanjut, catatan tentang aktivitas pemeriksa sintaks. Saat Anda mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat, Anda mungkin ingin memulai dilumkan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. Netakat memberi Anda alat simulasi berbeda untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan pemecah masalah Anda. Jadi ini biasanya pemeriksa sintaks menavigasi antar mode iOS. Contohnya lanjut soal, kita lanjut saja. 2.3 struktur komando. Struktur perintah dasar iOS. Topik ini mencakup struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Seperti ini kata kunci. Ini adalah parameter spesifik yang digunakan dalam sistem operasi. Pada gambar protokol IP. Lanjut, argumen ini tidak ditentukan sebelumnya. Itu adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna dalam gambar ini. Lanjut saja, pemeriksaan sintaks perintah iOS. Pemeriksaan sintaks pemerintah iOS. Sebuah perintah mungkin memerlukan satu atau lebih argumen untuk menekan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah. Lihat sintaks perintah. Sintaksnya menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan perintah. Teks ini huruf tebal, miring X. Lanjut, fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan PK konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Bantuan PK konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cepat. Pertama, perintah mana yang tersedia di setiap mode perintah, perintah mana yang dimulai dengan karakter atau kelompok karakter tertentu, argumen dan kata kunci manakah yang tersedia untuk perintah tertentu. Lanjut, di sini ada video bantuan sensitif konteks dan pemeriksaan sintaks perintah, dapat diputar. Lanjut, tombol pintas dan pintasan. iOS CLI menyediakan hotkey dan pintasan yang membuat konfigurasi pemantauan dan pemecahan masalah menjadi lebih mudah. Ada tab ini ya, banyak dapat kita baca. Lainnya ada ini. Lanjut, di sini video tombol pintas dan pintasan. Ini hotkey-nya dan shortcut. Packet tracer navigasi iOS. Dalam aktivitas ini Anda akan melatih teman dapat belajar lab menavigasi iOS dengan menggunakan istilah dan untuk konfigurasi konsol. Anda memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan berikut. Yang satu, akses Cisco switch melalui port kontrol serial, menambahkan dan mengkonfigurasi pengaturan perangkat dasar. Bagian 3, opsional akses. Lanjut, 2.4 konfigurasi perangkat dasar. Nama perangkat. Nama default harus diubah menjadi sebuah yang lebih deskripsi dengan memilih nama secara bijak. Perangkat jaringan akan lebih mudah diingat, didokumentasikan dan diidentifikasikan. Berikut adalah beberapa pedoman penamaan penting untuk host. Mulailah dengan sebuah surat
tidak mengandung spasi, akhir dengan huruf atau angka, gunakan hanya huruf, angka, dan tanda hubung. Panjangnya kurang dari 64 karakter. Lanjut, pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar dalam organisasi. Perangkat jaringan termasuk router nirkabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarki untuk memungkinkan akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Saat memilih kata sandi, gunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan ketika memilih kata sandi. Gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter, kombinasi huruf besar, kecil, angka, karakter khusus, dan urutan angka. Hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Jangan menggunakan kata-kata yang umum karena mudah ditebak. Konfigurasi kata sandi. Saat Anda pertama kali menyambung ke perangkat, Anda berada dalam mode access pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Lanjut saja, enkripsi kata sandi. File startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses ke file ini. Untuk mengenkripsi semua kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global. Enkripsi kata sandi lainnya seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut ini. Ini ya, bisa dilihat. Lanjut, pesan spanduk. Meskipun memerlukan kata sandi adalah salah satu cara untuk mencegah personal yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode yang menyatakan bahwa hanya personal yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Untuk melakukan ini, tambahkan spanduk kekeluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dalam proses hukum jika ada seorang yang dituntut karena membobol suatu perangkat. Beberapa sistem hukum tidak mengizinkan penuntutan atau bahkan pemantauan terhadap pengguna, kecuali jika pemberitahuan terlihat. Lanjut, di sini ada video mengamankan akses administratif ke switch, secure administrative access to switch. Lanjut, di sini ada pemeriksa sintaks konfigurasi perangkat dasar. Mengamankan akses manajemen ke switch, tetapkan nama perangkat, mengamankan akses mode access pengguna, amankan akses mode access istimewa, akses PTY yang aman, enkripsi semua kata sandi teks biasa, tampilkan spanduk masuk. Lanjut saja, di sini kita akan mengetes tadi, tapi kita skip. Lanjut 2.5 save configuration. Yang pertama, file konfigurasi. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, yaitu startup config dan running config. Ubah konfigurasi berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu atau muat ulang perangkat menggunakan perintah mode access istimewa muat ulang untuk memulihkan konfigurasi startup. Di sini video mengubah konfigurasi berjalan, dapat kita play ya. Lanjut saja, tangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Misalnya, asumsikan bahwa saklar telah dikonfigurasi dan konfigurasi yang berjalan telah disimpan di perangkat. Langkah 1, buka perangkat lunak emulasi terminal seperti PUTTY atau Teratem yang sudah terhubung ke saklar. Seperti ini. Langkah 2, aktifkan login pada perangkat lunak terminal dan tetapkan nama dan lokasi file untuk menyimpan file log. Gambar tersebut menampilkan bahwa semua keluaran sesi akan ditangkap ke file yang ditentukan, yaitu myswitchlogs. Langkah 3, file teks yang dibuat dapat digunakan sebagai catatan bagaimana perangkat diimplementasikan saat ini. File tersebut mungkin memerlukan pengeditan sebelum digunakan untuk memulihkan konfigurasi yang disimpan ke perangkat. Untuk memulihkan file konfigurasi perangkat, langkah 1, masuk ke mode konfigurasi global pada perangkat. Langkah 2, salin dan tempel file teks ke jendela terminal yang terhubung ke saklar. Skip. 2.6, port dan alamat.
Yang pertama, alamat IP. Penggunaan alamat IP adalah sarana utama yang memungkinkan perangkat menemukan lokasi satu sama lain dan menjalin komunikasi ujung ke ujung internet. Setiap perangkat akhir di jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat akhir meliputi komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat genggam seluler seperti pengguna kode barang, batang nirkabel. Lanjut, antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kabel. Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda pula. Tidak semua media jaringan mempunyai karakteristik yang sama. Tidak semua media cocok untuk tujuan yang sama. Berikut adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Jarak media berhasil membawa sinyal, lingkungan di mana media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengirimannya, biaya mediasi dan instalasi. Titik 7. Konfigurasi pengelapatan IP. Yang pertama, konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 4 secara manual pada host Windows, buka panel kontrol pusat berbagi jaringan, ubah pengaturan adapter, dan pilih adapter. Selanjutnya klik kanan dan pilih properties untuk menampilkan local area connection properties seperti nomor. Sorot Internet Protocol version 4 TCP IPv4 dan klik properties untuk membuka jendela properti Internet Protocol version 4 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Konfigurasi alamat IP versi 4 dan informasi subnet mask serta gateway default. Lanjut, konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP secara default untuk konfigurasi alamat IPv4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerjaan Tesla yang harus dilakukan tanpa DHCP. Seperti ini. Lanjut, pemeriksa sintaks verifikasi konfigurasi IPPC Windows. Pengaturan konfigurasi IP pada PC Windows dapat ditampilkan dengan menggunakan perintah ipconfig. Pada command prompt, autonya akan menampilkan alamat IPv4, subnet mask, dan informasi gateway yang diterima dari server DHCP. Seperti ini. Lanjut, beralih konfigurasi antarmuka virtual. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SPI. Untuk mengkonfigurasi SPI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global antarmuka FLAN1. FLAN1 bukanlah antarmuka fisik sebetulnya, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan alamat IPv4 menggunakan perintah konfigurasi antarmuka subnet mask, alamat IP. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi antarmuka no-shutdown. Lanjut, memeriksa sintaks konfigurasikan antarmuka virtual switch. Lanjut, 28 verifikasi konektivitas. Aktivitas video uji penetapan antarmuka. Pada topik sebelumnya, Anda menerapkan konektivitas dasar dengan mengkonfigurasi alamat IP pada switch dan PC.
kemudian Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitas Anda. Karena apa gunanya mengungguli jika tidak? Dua ini adalah video uji penetapan analoga dan uji konektivitas end-to-end. Lanjut 2.9. Pakai slicer konfigurasi perangkat kecil dan berita tampil. Sebagai teknisi LAN yang bergelut Anda diminta apa yang saya pelajari dalam modul ini. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan menggunakan sistem operasi atau OS. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan program dari perintah CLI untuk menggunakan keyboard untuk menjalankan program dengan bebas CLI. Menggunakan keyboard untuk memasukkan teks dan hurufnya berbasis teks dan melihat output di monitor. Ini adalah rangkuman yang saya jelaskan dari 2.0 lagi. Lanjut, ini adalah voice. Kita dapat mengerjakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 2 ini yang berjudul Basic Switch and End Device Configuration atau bahasa Indonesianya konfigurasi saklar dasar dan ada kurangnya dan ada salahnya, saya minta maaf dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.